Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu di mata kuliah hukum adat ini yaitu Ibu Setiawati, Sarjana Pendidikan dan Master Hukum. Perkenalkan Ibu, nama saya Deo Putriasi, saya dari 03 PPKM 001. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu saya dan saya akan menjelaskan tentang hukum waris adat yang saya ketahui dan saya pahami. Dimulai dari pengertiannya. Jadi hukum waris adat adalah hukum waris yang diakui, diyakini, dan dijalankan oleh suku atau etnik tertentu. Nah, bagaimana jika tidak melakukannya? Maka akan dikenakan sanksi atau hukuman tertentu yang sudah disepakati gitu. Nah, lalu hukum waris adat ini bersifat waris adat Islam, waris adat barat. Nah, waris adat ini dari warga Indonesia asli, kemudian waris adat Islam ini dari warga Indonesia yang memiliki golongan tertentu atau kalangan tertentu. Nah, tentunya dari pengaruh agama Islam. Kemudian ada waris adat barat, di mana ini mengikuti keturunan orang-orang Eropa atau Cina yang mengikuti mengikuti kitab undang-undang hukum perdata, seperti itu maksud saya. Nah, maka dari itu hukum waris adat ini berpengaruh terhadap struktur kekerabatan atau sistem lembaga yang sudah ditentukan, seperti itu. Nah, sistem hukum waris adat ini terbagi lagi menjadi 3. Ada sistem individual, kolektif, dan mayorat. Nah, kalau individual atau perorangan ini poinnya adalah dibagi-bagi, di mana anak perempuan dan anak laki-laki dibagi rata atau tidak ada pilih-pilihan, karena ini bersifatnya sistemnya adalah parental atau bilateral, di mana mengikuti garis kedua orang tuanya, seperti itu. Nah, ini warisan ini dapat dimiliki, dikuasai, dan dijual belikan atau sesama pewaris atau mungkin teman atau kerabat dan lain sebagainya. Kemudian ini biasanya dianut oleh adat Jawa, kemudian Sunda, lalu Madura, seperti itu. Nah, di poin yang kedua ada sistem warisan kolektif, atau poinnya adalah tidak dibagi-bagi. Misalnya di Minangkabau, kita ambil contoh, seorang ibu meninggal dunia, lalu yang menjadi hak warisnya adalah anak perempuannya, walaupun ia mempunyai anak laki-laki, seperti itu. Nah, lain lagi di Batak. Kalau di Batak misalnya anak bapaknya meninggal dunia, yang menjadi hak waris adalah anak laki-lakinya. Kemudian anak perempuannya mendapatkan apa? Mendapatkan sebagian yang telah diberikan waktu saat perkawinan, seperti itu. Sama halnya dengan di Minahasa. Ini termasuk ke dalam sistem unilateral, di mana mengikuti garis keturunan ayah atau ibunya atau salah satunya, seperti itu bisa dikatakan. Nah, selanjutnya di poin yang ketiga ada namanya sistem mayorat. Ini terbagi lagi nih menjadi 2, ada mayorat laki-laki dan ada mayorat perempuan. Di mana di mayorat laki-laki ini mengikuti patrilineal, sistem patrilineal, di mana garis keturunan ini dari ayahnya. Nah, ini nanti akan bertujuan kepada anak laki-lakinya, seperti itu. Ini ada di Lampung, Bali, terus sama di Batak tentunya yang tadi saya bilang. Nah, selanjutnya ada mayorat dari perempuan. Ini yang akan mendapatkan hak waris adalah anak pertama perempuan. Ini termasuk dalam sistem matrilineal, di mana mengikuti garis keturunan ibu, seperti itu. Nah, ini ada di mana? Ada di Dayak Landak, Dayak Tayan kalau nggak salah namanya. Kemudian ada di Sumatera Selatan,
di tanah apa gitu, saya juga lupa. Itu aja yang saya dapat sampaikan karena sudah 5 menit lewat gitu Bu. Dan saya juga sudah menjawab soal di pertemuan modul 11 sama modul 12. Nanti saya akan tulis ulang, kemudian saya akan foto dan menjadikan PDF. Semoga video ini terkirim dengan baik. Terima kasih Ibu sebelumnya. Mohon maaf baru mengirim karena saya kerja dan kebetulan kemarin juga baru buka HP, jadi mohon maaf sekali Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.